Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Belajar Bareng. Pada malam hari ini, udah ada Kak Nara yang siap nemenin teman-teman semua untuk belajar materi penalaran umum atau PU. Halo Kak Nara, boleh kenalan dulu ya Kak, silahkan. Halo teman-teman semua, suaraku masuk ya? Masuk. Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama aku Putri Nara Mustika, biasa dipanggil Nara. Kesibukanku sekarang sedang mencoba survive di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ya, keren banget ya teman-teman tutor kita malam ini, Kak Nara dari Fakultas Hukum UGM. Angkatan berapa Kak Nara? Angkatan 2020, Kak. 2020, ya mantap banget. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari tutor kita, Kak Nara. Oh iya, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan diri nih teman-teman. Namaku Maura Elfrida, bisa dipanggil Maura. Sekarang baru menempuh perkuliahan semester 2 di UGM, jurusan Manajemen Informasi Kesehatan. Sama juga kayak Kak Nara, cuma beda jurusan. Di sini aku mau nemenin teman-teman sebagai moderator pada malam hari ini. Oke. Gini teman-teman, kan kata orang, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah sia-sia. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tidak pernah cukup. Oh ya teman-teman, belajar kali ini akan ada 2 sesi ya. Yang pertama akan ada sesi pemaparan materi. Nanti Kak Nara bakal jelasin materi kita malam ini yaitu silogisme. Untuk sesi yang kedua nanti bakal ada kuis via platform Quizizz untuk mengetahui sejauh mana teman-teman paham sama materi yang udah disampaikan malam hari ini. So, jangan sampai kelewatan ya teman-teman semua. Oke, karena sekarang udah menunjukkan pukul 7 lebih 3 menit. Alangkah baiknya kalau kita langsung mulai aja acara belajar kita pada malam hari ini. Untuk Kak Nara, dipersilahkan. Oke, makasih banyak ya Kak Mara yang udah ngasih petunjuk itu buat adik-adik semua. Oke, sebelumnya nggak apa kalau kita nggak nyapa adik-adik dulu. Jadi aku pengen tanya nih, adik-adik sekarang dari mana aja nih yang datang sesi belajar pada malam hari ini? Ada yang dari luar Jawa nggak? Bisa jawab di kolom chat juga ya teman-teman. Bisa on mic juga kalau berkenan. Ada Kak, ternyata Kak. Dari mana nih? Medan, Bogor, wow, Jogja. Sulawesi, oke. Ada yang di Jerman Kak katanya. Aduh mantap banget ya, dari Jerman nggak jauh-jauh. Jakarta mantap banget. Riau, Zimbabwe. Jauh-jauh ya ternyata ada yang dari Zimbabwe juga, Karawang. Oke. Karena udah dari rumah. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai sesi belajar pada malam hari ini. Sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu buat teman-teman, feel free buat teman-teman kalau misalnya mau interupsi atau mau ada yang mau ditanyain selama sesi penyampaian materi, kalian bisa langsung. Kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan atau aku jelasinnya malah kelambatan, kalian bisa langsung interupsi. Dan ya pembelajaran chat di guru pada malam hari ini materi yang aku bawa silogisme tuh kayak rasanya tuh gampang pas ngerjain, tapi kok ternyata waktu dicocokin lah gitu. Aku pengen di sini sharing gimana sih caranya memahami silogisme tuh nggak hafalan tentang rumusnya, tapi gimana kita memahami soalnya itu kayak gimana. Kayak langsung aja.
Nggak jarang banget kita nemu meme di Twitter tentang silogisme. Tolong ini contohnya yang di-tweet sama Kak Zul. Tolong ini udah di kafe sekalipun malah flashback penalaran umum tuh. Nah, tapi yang jadi pertanyaan tuh, jadi sebenarnya silogisme tuh apa sih? Kayak kita sering banget nemu soal tentang silogisme, tapi kita sendiri jarang memperhatikan sebenarnya silogisme itu tentang apa gitu. Dan selanjutnya, silogisme itu sendiri penarikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Nah, oke dari Bandung. Oke, Maul. Silogisme itu merupakan penarikan kesimpulan dari premis yang ada. Terus kalau dipikir-pikir loh, cuma sekedar penarik kesimpulan, berarti cukup pakai penalaran aja dong. Toh dia juga masuk di sub pelajaran penalaran umum gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ada beberapa soal silogisme yang kalau kita baca nalar tuh bener gitu perasaan kita, tapi setelah dicocokin loh kok beda, apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang nggak cukup dikerjakan dengan nalar doang gitu. Oke. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah silogisme itu cukup di nalar doang, ada satu latihan soal sebagai pembuka. Jadi teman-teman boleh dikerjain dulu, boleh dibaca dulu. Nanti kalau misalnya nemu jawabannya bisa langsung dijawab di kolom chat. Kira-kira jawab apa nih? Yuk teman-teman, bisa dijawab. Ada yang jawab nih Kak, ada yang A, C. C. Beda-beda kan? Ya, silogisme tuh emang sering kayak gitu, guys. Soalnya kadang nalar orang yang satu dan orang yang sering beda, padahal silogisme sendiri udah ngasih panduan berupa rumus-rumus yang nanti ada di slide bawah. C. Oke. Yang tadi di awal banyak kan. So, semakin ke bawah semakin C. Oke. Ada yang mau A, ada yang A lagi nih. Oh, C. Oke. Jika P maka Hi, jika tidak P maka tidak Hi. Oke. C deh. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah mau aktif untuk menjawab. Dan untuk soal ini, jawabannya yang C. Nah, kenapa bisa yang C? Karena tadi masih banyak banget teman-teman yang jawab A. Nanti pembahasannya akan kita bahas lebih lanjut di bawah, tapi sebelumnya sebagai pembuka kita akan pelajari tentang istilah umum dalam silogisme dulu nih teman-teman. Yang pertama itu ada premis. Sebenarnya teman-teman ada yang berani on mic nggak jelasin premis menurut sudut pandang kalian tuh kayak gimana? Ada yang berani on cam nggak? Oh, sorry, ada yang berani unmute nggak nih? Buat jelasin ke kita apa sih premis itu gitu. Aku hitung sampai 5 deh kalau misalnya ada yang mau on mic. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada, langsung aja ya kita bahas. Premis itu kalimat yang dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dilambangkan huruf P, H, dan R. Jadi, yang dimaksud premis itu teman-teman adalah huruf ini, dan ini. Nah, premis-premis ini biasanya berupa keterangan yang selanjutnya perlu kita simpulkan gitu menggunakan rumus-rumus silogisme yang udah ada ini. Selanjutnya adalah negasi. Negasi sendiri ini dilambangkan dengan kayak gini teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, ini aku belum lengkap dalam menuliskan contohnya. Jadi negasi melambangkan kata tidaknya negasi aku kurus. Nah, jadi negasi dari aku kurus adalah aku tidak kurus. Juga berlaku sebaliknya teman-teman. Kalau misalnya premisnya aku tidak kurus, berarti negasinya yaitu aku kurus. Jadi kayak sekedar pembalikan gitu loh. Oke, selanjutnya aku masih pengen berkutat dengan rumus-rumus ini. Aku pengen membahas, nah lambang-lambang ini tuh sebenarnya mengartikan apa sih? Mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum tahu kayak,
apa nih kok ada huruf P, huruf Q, tapi gimana sih cara bacanya gitu. Nah, untuk yang poin pertama itu P. P itu melambangkan premis 1. Oke, kayaknya ketebelan deh, bentar ya. Oke, P itu melambangkan premis 1 dan huruf Q yaitu melambangkan premis 2. Nah, dan untuk lambang P ini melambangkan kata atau. Gitu ya teman-teman. Sampai sini dulu aku kecepatan nggak jelasinnya? Atau udah pas? Coba ini, kalian komen di kolom komentar. Pas, Kak. Oke, makasih ya teman-teman atas responnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu masih sama. P itu melambangkan premis 1 dan H melambangkan premis 2, dan untuk lambang yang kayak gunung itu melambangkan kata dan. Nah, untuk ini nanti bakal ada contoh kalimat dan contoh soalnya satu-satu. Sekarang aku pengen bahas nama-nama lambangnya dulu ya teman-teman, biar kalau misalnya ada yang belum tahu bisa paling nggak dapat prolog lah untuk pembelajaran silogisme pada malam hari ini. Dan untuk ini, lambang strip 3 kayak gini, ini melambangkan kata ekuivalen. Jadi nanti dibaca buat yang rumus nomor 1 itu dibacanya premis P atau premis H ekuivalen dengan premis H atau premis P. Nah, untuk sifat itu disebut sifat komutatif silogisme. Oke, dan untuk yang nomor 3, lambang kayak gini tadi udah dibahas di sebelumnya, yaitu lambang negasi. Gitu ya teman-teman. Karena selebihnya lambang-lambangnya sama, kita lanjut ke nomor 5. Karena di sini ada lambang baru. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini lambangnya dibacanya apa? Kalau misalnya kalian tahu bisa langsung chat di kolom komentar. Maka, oke, implikasi, maka, oke. Iya, benar banget. Jadi, kalau yang soal nomor 5 kayak gini, nanti dibacanya jika P, maka H, ekuivalen dengan negasi P atau H. Oke, langsung saja kita kita bahas satu-satu teman-teman dari rumus yang nomor 1. Nah, untuk rumus yang nomor 1 ini dibacanya premis P atau H ekuivalen dengan premis H atau P. Nah, ini ada contohnya nih guys. Jadi contohnya baju itu berwarna biru. Nah, baju berwarna biru ini di sini sebagai P dan merah sebagai H. Nah, ekuivalen baju ini berwarna merah atau biru. Jadi untuk sifat komutatif ini sangat sederhana ya teman-teman, karena dibalik-balik dia bersifat sama aja kayak bunga itu berwarna merah atau putih, sama aja sama bunga itu berwarna putih atau merah. Jadi dibalik-balik masih sama, masih aman. Nah, tapi teman-teman perlu dilihat lagi buat sifat yang di bawahnya, sifat yang nomor 3, dia cuma berbeda negasi, tapi dia udah beda lagi kalau di ekuivalenin. Di sini ada negasi. Sorry, mungkin ada yang belum di unmute. Sorry, ada yang belum di mute. Udah? Oh. Belum ya? Oke, udah aman. Nah, selanjutnya untuk rumus nomor 3 di sini cuman beda ada negasi di awal, bisa mengubah lambang atau menjadi dan. Nah, jadi penting banget buat teman-teman untuk selalu mengingat rumus-rumus ini. Kalau aku dulu nih tipsnya, aku nulis ini di sebuah kertas, terus aku tempel di depan meja belajarku, jadi setiap ngerjain soal silogisme itu aku bisa langsung lihat rumus-rumusnya gitu. Ini penting banget ya guys. Mungkin kalau misalnya ada yang belum punya lambangnya, bisa di SS dulu sebentar. Oke, sebelumnya aku mau nanya, di tempatku sekarang baru azan, suaranya bocor nggak ya?
Enggak, Kak. Oke, aman ya guys, berarti kita lanjut. Nah, contohnya yang ada negasinya, tidak ada baju berwarna biru atau merah ekuivalen dengan baju tidak berwarna biru dan tidak berwarna merah. Jadi kalau misalnya ada negasi di depan bisa mengubah kata yang sebelumnya atau menjadi dan negasi yang di depan tadi bisa ada di depan dan di belakang. Kayak gini. Oke, biar filenya dapat gak ya? Oke, filenya nanti di-share di grup line ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum join ke grup line-nya, kalian bisa cek pinned tweet di. Nah, biar teman-teman nggak bingung, langsung aja kita ada latihan soal. Teman-teman bisa dibaca dulu. Kak, link lainnya nggak bisa. Oke. Oke, teman-teman, aku kasih waktu beberapa menit buat dikerjain dulu ya. Buat yang masih bingung tentang gimana caranya join grup line, bisa stay tune sampai di akhir acara nanti karena Kak Marel bakalan jelasin gimana caranya join ke grup line-nya. Jadi sekarang bisa dikerjain dulu soal yang ini. BB cuy. Oke. Yang lain ada nggak nih yang masa B sih? B benar. BK. Oke. Oke, kalau udah banyak yang bener gini berarti perlu dibahas nggak nih guys? Atau kita skip aja biar nanti pembahasannya dapat lebih banyak? Kira-kira mau dibahas atau kita skip? Skip, oke, lanjut. Mantap, udah banyak yang pinter ya, kita langsung lanjut aja. Nah, selanjutnya masih sama kayak tipe penjelasannya masih sama kayak yang sebelumnya, yaitu dan itu bisa dibolak-balik, tapi beda cerita kalau negasi di depan. Sama kayak yang tadi, kalau yang tadi atau berubah jadi dan, kalau yang kali ini dan berubah menjadi atau. Dan negasi di depannya tadi bisa berubah menjadi negasi di keduanya, di premis 1 dan premis 2. Dapat. Oke, kita langsung lanjut ke latihan soal. Oke, teman-teman bisa ngerjain soal dulu ya. Kira-kira apa nih jawabannya? A, oke. Ada yang nih selain A? Yang A, Om. A. Oke. Oke. Masih gampang ya teman-teman kalau yang ini. Jadi ini mau dibahas atau di skip nih? Mungkin ada yang butuh penjelasan atau dibahas. Ada yang jawab perlu, kasihan yang belum ngerti. Betul. Oke. Oke, kita bahas ya teman-teman. Tidak benar bahwa pemerintah menjalankan PSBB dan new normal. Nah, di sini aku udah kasih contekan tentang gimana rumus silogismenya. Contekan, tapi tetap aja kita bahas satu-satu perkataannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang butuh penjelasan. Yang pertama, tidak benar bahwa pemerintah menjalankan PSBB dan new normal. Nah, tidak benar di sini menunjukkan adanya negasi dan PSBB di sini menjadi premis pertama dan new normal menjadi premis kedua. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum bisa baca P dan Q, itu P itu dibaca premis pertama dan Q dibaca premis kedua gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu simbol silogisme dari statement ini yaitu kayak gini. Sama kayak contekan yang udah aku taruh di atas. Kurang jelas ya aku tulisnya, sorry ya guys. Kayak gini. Nah, pernyataan ini ekuivalen dengan negasi P atau negasi H. Nah, negasi P itu apa? Kita lihat lagi di atas tadi. P yaitu PSBB. Berarti negasi dari PSBB yaitu tidak menjalankan menjalankan PSBB
Karena di depan tadi ada negasi, mengubah statement yang awalnya dan menjadi atau. Oke, jadi statementnya menjadi pemerintah tidak menjalankan PS. Oke, buat nomor yang ini udah clear atau dari teman-teman ada yang ditanyain? Kalau misalnya masih mau ditanyain bisa chat di kolom chat dulu, nggak apa, aku tungguin. Clear, Kak? Udah, Kak? Oke. Paham, Kak? Oke, mantap banget. Kita lanjutkan. Sorry, kayaknya suara aku bocor deh. Semangat, Kak. Makasih. Sama-sama, Faris. Kita lanjut ya, guys, ke yang selanjutnya. Nah, ini tentang materi implikasi. Nah, bener banget tentang implikasi tadi teman-teman udah ada yang jawab bacanya jika maka. Nah, untuk premis berbentuk jika maka ini ada tiga cara untuk mencari ekuivalennya. Yang pertama, yang ini belum aku kasih nomor ya, kasih dulu deh 9. Yang pertama, yang paling gampang dulu. Jika P maka Hi ekuivalen. Nah, ini teman-teman biasanya tuh pada mulai bingung kalau misalnya ngubah dari yang jika maka ke bentuk lain kayak misalnya atau dan gitu. Ya enggak, atau udah lancar banget nih, teman-teman. Masih suka bingung nggak kalau ngubah jika maka ke bentuk lain kayak dan atau gitu? Bingung masih, Kak? Oke. Si Kak sangat koceng oren. Oke. Thanks ya teman-teman yang udah merespons. Oke, kita lanjut pembahasan buat yang rumus nomor 7. Dibacanya jika P maka Hi ekuivalen dengan negasi P atau Hi. Jadi contohnya di sini, jika Bambang makan di sini jadi premis P, maka kenyangnya menjadi premis Hi ya teman-teman. Nah, ekuivalennya ini belum dibalik, jadi bentuknya masih sama, yang premis P masih di depan dan yang Hi masih di belakang. Ekuivalen dengan Bambang tidak makan atau kenyang. Cukup. Satu beli. Si aku makan apa kalau nggak duit? Oke, ini tadi belum sadar ya kalau belum di-mute. Ekuivalen dengan Bambang tidak makan atau kenyang. Nah, di sini mulai ada penambahan negasi yang tadinya di depan masih aman-aman aja tanpa negasi, tiba-tiba diubah ada negasi tidak di sini dan berubah menjadi atau. Nah, ini perlu jadi catatan ya teman-teman. Misal aku bikin contoh baru deh di sini. Apa ya? Oke. Nah, aku pengen tanya buat teman-teman, kalau misalnya premis kayak gini diubah ke bentuk jika maka, kalau misalnya ada yang bisa jawab, bisa langsung chat di kolom chat ya, aku tungguin. Jadi premis yang ini diubah ke bentuk jika maka. Ini teman-teman yang mau jawab bisa jawab di kolom komentar. Jika Nara minum, maka dia kenyang makan. Jika tadi nggak makan, oke. Yang mau jawab lagi bisa di chat. Oke, aku nyari space dulu.
Jawabannya itu ya teman-teman. Jika Nara tidak makan, maka Oke, benar Sabrina. Oke, masih beberapa ada yang masih bingung ya. Oke, coba kita bahas. Kita cari space yang agak luas. Oke, jadi kita ngubah dari bentuk atau ke bentuk jika maka. Kita tulis di sini. Coba aku gedein dikit. Oke, mungkin bingungnya masih di sini ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngebolak-balik negasinya, emang kadang suka ini sih guys. Emang kadang suka bingungin di situ, tapi coba kita belajar pelan-pelan ya. Nara minum atau tidak makan. Nah, kalau kita masukkan ke rumus yang ini, Kalau kita masukin ke rumus yang di bawah ini, berarti bentuknya Nara minum ini menjadi negasi P, dan ataunya tetap menjadi atau, dan tidak makannya menjadi hi. Nah, kita ubah ke bentuk yang pertama, ke bentuk P, jika P maka hi, maka karena Nara minum di sini menjadi negasi P, untuk diubah menjadi P aja tanpa negasi, berarti kita menghilangkan kata, berarti kita, kurang tidak. Oh benar deng, sorry guys. Nanti kalau misalnya aku ada kesalahan-kesalahan lagi, kalian bisa langsung interupsi di kolom chat atau boleh langsung on mic juga ya teman-teman. Nah, aku ulangi lagi untuk soal yang aku buat tadi, Nara minum atau tidak makan. Nara minum menjadi negasi P atau menjadi lambang P, dan tidak makan menjadi hi. Nah, kita ubah nih teman-teman ke bentuk jika P maka hi. Karena Nara minum merupakan bentuk negasi P, kalau kita ubah ke P tanpa negasi, berarti kita menambahkan kata tidak di situ. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya, jadi dibacanya kalau misalnya negasi P Nara minum, berarti untuk dijadiin P aja ditambahin tidak. Di sini kita belajar konsep, tidak hanya mengartikan tidak hanya mengartikan sebuah lambang, tapi di sini perlunya kita memahami konsepnya seperti apa, biar gimana, biar nanti teman-teman nggak salah, karena tadi beberapa masih ada yang jawab Nara minum tanpa kata tidak gitu ya. Jadi semoga setelah ini teman-teman nggak terkecoh lagi sama soal-soal kayak gini. Kenapa makannya jadi negasi juga, Kak? Makannya nggak negasi. Jadi di sini ini ya. Aku ganti warna deh. Oke. Nara minum di sini menjadi negasi P. Ini masih soal ya, guys. Nara minum menjadi negasi P. Ini emang bentuk awalnya kayak gini. Nah, ataunya tetap dan hi tidak makan. Tidak makan di sini belum menjadi negasi karena tidak makan merupakan bentuk awal gitu. Kalau negasi dari kata tidak makan itu baru makan. Jadi dikatakan negasi tidak serta-merta harus ada kata tidaknya terus dia disebut negasi gitu. Karena kayak ini, kayak premis Nara minum, di situ tidak ada kata tidak menjadi sebuah, karena Oke ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini jadi bentuknya udah sesuai ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk memudahkan mengerjakannya, kalian bisa tulis ulang premisnya. Habis itu kalian coba cari lambangnya. Coba kalian tulis lambangnya di bawah premis-premis itu. Emang cukup gimana ya, kalau belum terbiasa akan cukup lama mikirnya, tapi itu bakal worth it buat latihan soal selanjutnya. Lama karena kita terbiasa, kita jadi bisa gitu. Semangat ya guys, masih ada waktu. Oke, selanjutnya ini udah nemu nih kita, lambang-lambangnya udah nemu. Habis itu kita ubah. Nah, di sini kan negasi P nih. Padahal seharusnya di sini P aja tanpa negasi. Berarti kita tambahin kata tidak. Nara tidak minum. Nah, kata atau di sini kita ubah menjadi jika maka. Berarti di sini kita tambahin kata jika.
jika Nara tidak minum, maka untuk premis bocor ya suaraku. Saya kayak kedobel gitu. Enggak kok, Kak. Oke, udah aman ya? Oke, kita lanjut. Jika Nara tidak minum, maka hi-nya bentuk awalnya kayak gini, teman-teman. Nah, dan kita ubah hi-nya juga tidak ada tambahan negasi pada rumusnya. Jadi tetap aja tulis tidak makan. Oke, mantap banget ya teman-teman. Untuk sampai sini dulu, ada yang masih mengganjal atau masih ada keresahan, kalian bisa tulis di kolom chat sebelum kita lanjut. Aman, Kak? Enggak, Kak, jelas paham. Oke, mantap. Kalau misalnya aku jelasin kecepatan, kalian bisa interupsi ya, guys, biar kita saling mengingatkan. Asik. Oke, kita lanjut ke rumus nomor 8. Ini ya, PU juga ada, jadi nggak nangkep semua. Keluar beberapa kali. Oke, Kucing oren, kasihan banget kamu. Koneksi kamu di mana deh kok koneksinya? Atau kamu pakai IndiHome? Nah, bener banget nih, teman-teman, ada statement dari Ras. Dia ngomong kalau arti negasi sebaliknya boleh nggak sejenis antonim gitu. Oke, bener banget ya guys. Mungkin ini bisa ngoreksi aku tadi di awal. Aku tadi menjelaskan kalau negasi itu tidak, tapi Ras itu ngasih statement yang biar negasi lebih gampang dipahami. Jadi artinya negasi itu atau kebalikannya. Oke, mantap banget Ras. Makasih insight-nya. Bisa banget nih aku save deh ini chatmu biar aku simpen. Nanti kalau misalnya ini kan materinya bakal aku share di grup ya guys. Mungkin nanti aku bakal revisi beberapa karena tadi masih ada soal-soal yang kurang lengkap. Oke? Oke, kita lanjut ya guys ke rumus nomor 8. Tidak benar jika Bambang makan maka kenyang. Ekuivalen dengan Bambang makan dan tidak kenyang. Nah, sorry. Tidak di sini sebagai negasi ya teman-teman, dan jika sesuai dengan lambangnya Bambang makan maka kenyang. Nah, makan di sini sebagai P dan kenyang sebagai hi. Ekuivalen dengan Bambang makan dan tidak kenyang. Nah, ini mulai agak aneh-aneh lagi. Kita coba aku bikin contoh soalnya lagi ya, guys. Di sini mungkin apa ya? Oke, kita pakai kata scroll ini. Oke, kita ini ya. Kita pakai kata-kata yang cukup mainstream. Kita pakai hujan. Hujan. Oke. Dan tidak basah. Nah, coba dari soal ini teman-teman ubah ke bentuk ini. Ke bentuk negasi P, negasi KH. Oke, SY, makasih. Oke, mau sambil nulis di sini ya, guys. Itu jawabannya, teman-teman.
tidak benar. Tidak benar jika hujan maka basah. Tidak benar jika, mantap banget. Udah banyak yang benar. Tidak benar jika, oke, masih ada yang ini ya. Oke, karena beberapa masih ada yang salah, kita bahas aja ya teman-teman. Jadi aku minta maaf kalau misalnya space-nya kurang luas buat nulisnya. Saya aku tadi nggak expect bakal ada soal dadakan kayak gini, dan ternyata teman-teman mantap banget, jadi aku juga tambah semangat. Nah, iya Kak, benar itu harus selalu. Iya Kak, benar itu harus selalu ada. Kita benar. Sebenarnya enggak guys, tidak selalu tidak benar. Bisa aja enggak. Tidak. Ya benar banget Nabila Riza. Kalau teman-teman ada yang punya insight baru, bisa langsung di-chat di kolom komentar ya guys, biar kita bisa saling apa ya, istilahnya kayak sharing ilmu, karena kita di sini keren banget. Saling melengkapi, mantap banget. Setia Aji Handoko. Oke, ini perlu dibahas nggak ya guys yang soal tambahan ini barusan? Bahas Kak, oke. Aku tulis di sini. Soal tidak hujan dan tidak basah. Nah, sorry. Nah, sesuai yang aku kasih tahu tadi, Kak, gimana bedain tidak hujan itu masuknya ke P atau ke negasi P? Sebenarnya gini guys, lebih mudah kalau kita mengartikannya itu sesuai dengan rumus yang udah ada. Jadi tidak serta-merta yang ada kata tidak itu selalu menjadi negasi. Bisa kayak soal yang sebelumnya nih. Jadi di sini kita makanya penting banget buat teman-teman buat ini nyimpen rumus-rumusnya, ditaruh di depan meja belajar kalian biar bisa terbiasa dan kalian bisa langsung kepikiran gitu. Oh, kalau misalnya ini ekuivalen dengan lambang yang ini kayak gitu. Misal di sini tidak hujan. Nah, tidak hujannya P ya teman-teman, tanpa negasi, meskipun di sini ada kata tidak, tapi kita artikan sebagai P aja. Jadi kita lebih menyesuaikan ke rumus yang ada gitu. Dan di sini tetap lambangnya kayak gini, tidak basah. Nah, tidak basah di sini sebagai negasi hi. Kita ubah ke bentuk yang di depannya ini. Jadi tidak benar. P yang ada di sini tetap menjadi P sesuai yang ada di, sorry kayaknya kebanyakan coretan deh, aku hapus dulu ya. Tidak benar P-nya yang di sini awalnya P tetap menjadi P, jadi tidak ada tambahan negasi lain. Tidak benar jika tidak hujan. Dan di sini kita ubah jadi jika maka, makanya tidak benar jika tidak hujan maka. Nah, ini teman-teman negasi hi di sini juga kita ubah menjadi hi aja tanpa negasi. Nah, negasi dari tidak basah yaitu basah gitu ya teman-teman. Tidak benar jika tidak hujan maka basah. Oke, sampai sini dulu ada yang kurang clear nggak? Kita review lagi kalau misalnya ada yang Kak, nanti yang di-share yang udah dicoretin atau yang bersih. Nanti yang aku share, yang aku coret, tapi enggak ini ya teman-teman, nanti aku rapiin lagi sama sekalian aku input tambahan-tambah soalnya, biar teman-teman bisa nge-review ulang juga. Gitu. Ngerti, Kak? Oke, aku izin minum sebentar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau minum juga boleh banget, karena kalau kata Aqua, kurang minum menyebabkan berkurangnya konsentrasi dan fokus. Aku izin minum bentar ya.
Setia Aji, kamu baru kenapa deh dari tadi ini komentarmu galau-galau terus. Kalian di-share di Twitter juga dong. Oke, nanti aku share link di drive-nya di Twitter juga ya. Sadboy dia, Kak. Kamu habis kenapa, Setia? Emang lagi low. Oke, semoga lekas sembuh ya ke Sadboy-nya. Semoga menjadi happy boy setelah selesai dari kelas ini. Oke, mungkin curhatnya kita lanjut di akhir ya. Kita lanjut lagi di sini. Nah, untuk soal pembukanya tadi, soal yang nomor 1, belum kita bahas ya. Oh, masih ada satu yang kelewat, guys. Yang ini. Nah, di sini teman-teman. Buat yang ini, yang rumus nomor 9 ini, penting banget karena untuk apa? Untuk untuk apa ya, menepis mindset teman-teman yang mengatakan bahwa silogisme itu ya di YouTube Pinter bareng. Oke. Untuk menepis statement kalau misalnya silogisme itu cukup dinalar aja. Karena apa? Karena ternyata tuh nggak cukup, guys, dinalar doang. Kayak kita contohnya nih, jika perempuan maka cantik. Nih, kita lihat statement yang di bawah. Jika cantik maka perempuan. Kalau sekedar dinalar aja nih teman-teman, logis kan. Kalau jika cantik maka perempuan, ya salah, masa cowok ganteng gitu. Kalau di logika tuh cukup benar gitu, tapi setelah kita belajar silogisme lebih jauh, nggak cukup, pernyataan itu tuh salah sebenarnya karena udah ada rumusnya yang rumusnya di sini gitu. Jadi ini perlu hati-hati ya teman-teman, emang cukup rawan karena sering banget yang salah baca kayak yang tadi, soal yang pertama tadi waktu aku tampilin masih banyak banget teman-teman yang jawabannya C. Jadi perlu dikasih perhatian khusus gitu. Bahkan terkadang kita udah hafal pun masih sering kayak bentuk-bentuk yang dibolak-balik kayak gini. Jadi jika perempuan maka cantik itu hanya ekuivalen dengan jika tidak cantik maka bukan perempuan. Oke, aku coba ini ya, coba aku beri contoh lagi buat latihan. Contoh, jika jika tidak tidur maka mengantuk. Nah, coba teman-teman ini tulis di kolom komentar ekuivalennya dengan kalimat yang seperti apa. Jika tidak mengantuk maka tidur, jika tidak. Oke. Oke, langsung aja kita bahas. Banyak banget teman-teman yang udah benar dan ada beberapa juga yang masih salah, tapi nggak apa-apa aja. Di sini kita review ulang. Jadi di sini kita tulis lagi seperti biasa, kita tulis kalimatnya, habis itu kita tulis huruf-hurufnya biar kita bisa semakin jelas ini tuh sebenarnya masuk rumus yang mana gitu. Jika tidak tidur di sini, menjadi P, dan mengantuk di sini menjadi H. Karena di sini katanya yaitu jika maka pakai lambang yang kayak gini. Nah, untuk premis seperti ini tadi ekuivalen dengan negasi H maka negasi P. Nah, karena negasi tadi artinya berkebalikan, yaitu negasi dari H sendiri yaitu jika tidak mengantuk
maka negasi dari P. Nah, P-nya kan tidak tidur. Kemudian dari tidak tidur itu apa? Yaitu tidur. Jadi, jika tidak mengantuk, maka tidur. Nah, ini ya teman-teman yang benar. Tadi beberapa udah ada yang benar. Buat tadi yang teman-teman yang masih salah, masih ada yang kurang clear nggak dari penjelasanku? Kalau misalnya masih belum jelas, bisa chat dulu. Aku ulang penjelasanku. Jelas, Kak? Ngerti, Kak? Oke. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah jawab, yang udah merespon di kolom chat. Kita lanjut. Yang penting itu, sorry. Yang penting itu kuasai rumus-rumus di awal kan, Kak? Iya, bener banget. Kuasai rumus-rumus di awal dan jangan sekedar menghafal, tapi kita juga harus ngerti gitu di kalimatnya itu yang dimaksud apa, karena nanti ada contoh soal di bawah, dia pakai rumus yang ini, dia pakai rumus jika P maka hi, tapi di keyword-nya itu nggak ada kata jika sama maka. Jadi kita harus ngerti yang dimaksud premis jika itu yang mana, dan yang dimaksud premis maka itu yang mana. Nanti ada contohnya di bawah. Jadi pastikan kalian bertahan ya guys, karena ini sebenarnya nggak bakal lama sih, karena aku mikirnya bakal ada 2 sesi biar teman-teman nggak bosen, karena siapa sih yang nggak bosen belajar silogisme 2 jam gitu? Atau teman-teman ini udah terbiasa belajar lebih dari 2 jam? Nggak, Kak? Oke. Aku seneng, Kak, belajar PO. Masya Allah. Intermezzo sebelum kita latihan soal selanjutnya. Dulu tuh aku sempat dikasih tahu sama tutorku, sama tutor bimbel, kalau nilai TPS itu pembobotan cukup dikit lebih besar daripada TPA gitu, dan kesalahan kebanyakan orang itu dia sering merasa TPS itu mudah, jadi mereka lebih fokus ke TPA padahal tidak bisa disepelekan gitu TPS, karena sama aku juga bisa, karena ya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin masih merasa TPS itu gampang dan bisa dikebut, mungkin mindset. Nah, aku nggak menyuruh kalian untuk porsi belajar TPS lebih besar daripada TPA, tapi biar lebih imbang gitu. Setidaknya tidak berat, nggak bisa disepelein. Saya sering ngetipu. Mungkin ini sih, kalian mau nggak kalau sesi selanjutnya, kan kita sekarang pembahasan nih, sesi selanjutnya kita latihan soal gitu, atau pembahasan soal UTBK 2019. Iya, Nandini, buat PowerPoint-nya nanti di-share kok. Nanti di-share di Twitter sama di grup. Kalau misalnya nggak bisa nanti, mungkin besok gitu. Mau, Kak? Oke. Yang itu tadi udah cukup clear ya kan? Jika jatuh di sini sebagai P, jika maka sakitnya menjadi H. Dengan negasi H, maka negasi P. Jadi jawabannya benar banget teman-teman tadi, udah banyak yang jawab C. Oke. Oh, jadi soal ini. Sorry, ada suaraku bocor ya? Enggak, Kak. Oke. Oke, ini ya, sedikit masuk ke cerita lagi. Untuk soal PU waktu UTBK dulu tuh masih ada silogisme juga, cuman emang dia sifatnya nggak tersurat gitu loh guys. Jadi kita harus benar-benar paham maksudnya tersurat. Oke, ini kan jelas nih, ada kata jika, ada kata maka. Nah,
kalau di UTBK nanti sifatnya dia tuh mengarahnya ke premis jika maka, tapi dia tidak menulis kata jika maka gitu. Jadi kita harus mikir yang jadi sebab mana, yang jadi akibat mana, biar kita bisa masuk. Nah, ini kenapa yang jadi penting kita harus paham gimana rumusnya, bukan sekedar kita hafal sama lambang-lambangnya kayak gitu. Premisnya digabung, iya bener banget. Ya, aku tiap TO pasti premisnya. Mungkin pertemuan setelah ini ya, kita coba cari, mungkin aku coba bantu cari-cari soal yang ada ininya, yang ada paragrafnya, dan mungkin aku share dulu soalnya ke kalian sebelum pertemuan, biar kalian bisa dulu, dan pas pertemuan kita bahas bareng. Mungkin kalau misalnya udahin dulu kan biasanya kayak gitu loh, kayak bisa kayak gini. Nah, karena ada pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa diskusiin pas gitu ya guys. Oke, makasih Kak. Sama-sama, aku seneng deh kalau misalnya kalian semangat belajar kayak gini, aku jadi dapat energinya juga. Soalnya udah lama banget nggak belajar bareng-bareng gini. Saya kan kalau kebanyakan teman-temanku dekat waktu kuliah tuh udah beda jurusan gitu loh sama aku, jadi mau belajar bareng juga susah. Kayak sedikit curhat dari aku, sorry ya guys kalau obrolannya jadi kemana-mana. Kita lanjut. Nih, sekarang soal lingkaran implikasi. Kalian bisa baca dulu, terus kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke? Iya, bener banget. Dari ekspresiku udah kebaca ya teman-teman, kalau kalian udah banyak yang paham. Bener banget jawabannya itu B. Kenapa bisa B? Mungkin sedikit overview buat teman-teman yang masih kebingungan mungkin. Jadi di sini kita, as always, kita tulis dulu lambangnya. Tidak benar, di sini kita lambangkan sebagai negasi. Jika hari ini hujan sebagai P. Jika maka jalanan basah di sini sebagai H. Lingkaran di sini sifatnya lingkaran implikasi. Jadi negasinya hilang yang di depan. Jadi hari ini hujan, kan di sini tidak hujan, menjadi hari ini hujan. Dan di sini ada negasi, lawannya jalanan basah, yaitu jalanan tidak basah. Mantap banget. Oke, dari aku latihan soalnya yang kita bahas melalui PPT sampai sini dulu. Setelah ini kita ada sesi latihan soal pakai quizzes yang tentunya udah ditunggu-tunggu karena kayaknya teman-teman ini udah nggak sabar buat latsol nih. Oke, langsung saja aku persilakan buat Kak Marel buat share link sama share screen kode quizzesnya. Jadi buat teman-teman yang menghendaki buat double device bisa dipersiapkan. Dan kalau yang tetap mau satu device, usahain jangan live room dulu karena setelah ini bakal tetap ada pembahasannya dan nanti ada sesi foto bareng di akhir guys. Jadi aku harap teman-teman mau menyempatkan untuk on cam ya. Oke, linknya udah di-share nih. Oke, aku share screen ya, Kak. Oke, silahkan.
Oke, ini. Oke, Kamara kayaknya mau ngomong. Guntur jangan salpok gitu. Kayak buat teman-teman yang belum join masih ditunggu ya guys. Jadi santai aja, jangan apa ya, jangan terburu-buru. Oke, mungkin buat teman-teman yang barusan masuk, di sini kita lagi sesi latihan soal ya teman-teman. Buat ini kodenya udah di-share sama Kak Marel, kalian terus kodenya ke situ. Oke, Kak Nara bakal ditunggu sampai jam berapa nih, Kak? Oke, sekarang yang udah join berapa Kak? Yang udah masuk? Udah ada 85 orang. Oke, mungkin bisa kita mulai menit lagi ya. 20.06 kita mulai kuisisnya, biar nggak kelamaan yang nunggu. Oke?
Oke, mungkin dimulai sekarang ya, Kak. Karena udah jam. Oke, aku mulai sekarang ya teman-teman. Cepapi monyenyo.
Halo, teman-teman, aku masuk nggak? Suaranya putus-putus, Kak. Oke. Tapi masuk ya? Masuk. Benar sih, Kak. Oke. Teman-teman, kalau misalnya ada yang udah selesai ngerjain kuisifnya, bisa berkabar di kolom chat ya, biar nanti bisa langsung kita lanjut ke pembahasannya. Oke? Oke, teman-teman, karena ini udah 10 menit, aku end ya gamenya. Oke, Kak Marel. Guys, ini dong, aku mau tanya. Kalian bisa ngechat di kolom chat nggak? Saya di Zoom-ku kayak nggak masuk gitu. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, berarti Zoom-ku ya yang error. Oke. Aku juga nggak bisa, Kak. Di tempatku nggak muncul. Oke, kita langsung aja. Teman-teman, sebelumnya pada benar berapa deh? Ada yang benar semua nggak? Ya, ini emang belum ada share screen-nya ya. Yuk, benar berapa ya, teman-teman? Bisa ditulis di kolom chat aja. Oke, sebelumnya aku ini ya guys, sambil login ulang, soalnya tadi rumahku sempat mati listrik, jadi ke logout Zoom-nya. Join meeting. 306.
Oke, ini ya guys, ternyata Zoom-nya baru error, jadi sementara belum bisa nge-admit orang dulu. Oh, udah bisa, alhamdulillah. Udah masuk ya. Oke, halo teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Sorry, tadi waktu kalian ngechat, Zoom-ku masih error, bisa diulang nggak? Ada yang bener semua nggak? Let me know, guys. Oh, Kak, puji Tuhan, mantap banget, Lia. Yang lain gimana? Alhamdulillah, ada Kak. Bener 5 Kak, mantap banget. Udah banyak yang bener semua nih, guys. Udah pinter-pinter dong berarti. Kok bisa sih bener semua? Iya, Yola besok juga ini. Yola besok pas UTBK juga bener semua. Amin. Oke, yang masih salah, semoga salahnya sekarang ya. Biar besok udah bener pas hari H UTBK. Amin. Oke, langsung saja kita pembahasan. Tapi tadi masuknya telat, Kak. Oke, mungkin pertemuan yang selanjutnya, semoga aku dan teman-teman semua juga nggak ada kendala lagi, biar bisa lebih lancar dari yang pertemuan hari ini, oke? BTW, share screen-ku udah masuk belum ya? Atau masih hitam gitu? Masih hitam nih, Kak. Oke, sebentar ya. Coba aku stop dulu. Masih trouble ya? Oke deh, kalau kayak gitu aku pakai device yang satunya. Sorry ya guys, ini kayak ada kendala tech tuh. Oke, nggak apa-apa. Zoom-ku bermasalah. Ya nih guys, aku mencoba beberapa kali buat share screen, belum bisa. Makasih ya teman-teman yang udah mengerti. Buat kakak host mau minta tolong yang Nara 2 dijadiin co-host biar bisa share screen. Oh udah. Oke, thank you ya. Share. Oke. Udah masuk belum teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Sorry aku nggak bisa lihat chatnya. Oh udah Kak, oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi ini tuh kasusnya sama kayak yang teman-teman tadi tanyain tentang PU pas UTBK kemarin gimana. Kebanyakan tuh keyword buat rumusnya tuh tidak tertulis secara nyata gitu, tapi kita harus membaca. Nah, di sini aku ada sedikit trik. Biasanya setelah kata jika itu dan setelah kata maka itu akibatnya. Jadi kalau menurut ini di sini, jadi bacanya
Jika P, maka Hi, karena P itu sebagai sebab dan Hi-nya itu sebagai akibat. Contohnya nih, buat yang nomor 1, beras mahal apabila petani gagal panen. Nah, kan kini nggak ada tulisan jika makanya secara eksplisit gitu, jadi kita harus nyari yang menjadi sebab tuh yang mana, dan yang menjadi akibat tuh yang mana. Nah, kalau kita lihat nih, biasanya kan yang terjadi itu sebab dulu baru akibatnya. Nah, kira-kira beras mahal dulu atau petani gagal panen dulu. Nah, dari situ tuh kita bisa membaca gitu kalau biasanya beras mahal itu ya karena petaninya gagal panen. Nah, untuk itu petaninya itu kita jadikan sebagai sebab dan beras mahalnya itu menjadi akibat. Makanya kita bacanya jika petani gagal panen maka beras mahal. Nah, selain ini biasanya soal-soal yang aku temuin di latihan kemarin itu nggak segampang diubah jadi jika maka gitu guys. Jadi biasanya dari bentuk premis di soal beras mahal apabila petani gagal panen ini diubah lagi ke bentuk rumus silogisme yang pakai dan atau. Jadi kayak yang materi di PPT yang sebelumnya yang jika maka bisa ekuivalen dengan bentuk negasi P atau Hi. Nah, negasi P dan Hi kayak gitu. Jadi ngubahnya effortnya harus 2 kali gitu. Dan biasanya soal-soal yang HOTS itu kayak gitu guys. Begitu. Jadi harus semangat terus buat latihan soalnya. Pasti bisa wes untuk terbiasa dari soal-soal silogisme. Buktinya tadi teman-teman beberapa udah ada yang benar 5 juga. Buat teman-teman yang belum, pasti kalau misalnya kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya juga bisa sebaik-baiknya juga. Amin. Nah, di sini sebenarnya tuh mungkin nggak cuman kata-kata ini ya guys, cuman yang udah pernah aku temuin di tryout sebelumnya itu apabila, akibat, asalkan, ketika, karena, dan sebenarnya kata-kata ini tuh pasti menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara premis 1 dan premis 2-nya. Gitu. Nah, sama kayak nomor 2 ini, kita identifikasi lagi nih teman-teman, kira-kira sawah kering dulu atau musim kemarau dulu. Nah, gampangnya gitu teman-teman, buat gimana kita nyari mana yang sebab dan mana yang akibat. Nah, kalau kayak ini kan jelas ya teman-teman, nggak mungkin dong sawah kering dulu baru musim kemarau. Mungkin bisa karena nggak ada yang nggak mungkin ya, tapi kita lihat pada umumnya pasti musim kemarau dulu yang mengakibatkan kondisi sawahnya menjadi kering. Maka dari itu, untuk yang soal nomor 2 jawabannya jika musim kemarau maka sawahnya kering, kayak gitu teman-teman. Dan sekalian ini deh, sekalian contoh. Nah, kalau bentuknya kayak gini, biasanya ada yang langsung diubah ke bentuk negasi P atau Hi. Jadi nanti kalau misalnya ini diubah ke bentuk, sorry ya guys, kalau di sini belum bisa coret-coret, jika musim kemarau maka sawah kering, nanti ekuivalennya dengan kata-kata jika musim tidak kemarau, musim tidak kemarau atau sawah kering, kayak gitu teman-teman. Jadi sering diubahnya jadi 2 langkah gitu, dan itu bukan lama-lama sih, menjadi soal yang normal, yaitu bukan lagi soal yang hot, tapi kebanyakan memang seperti itu. Mungkin di pertemuan yang selanjutnya kita bisa level up dari soal-soal yang ini gitu. Selanjutnya soal yang nomor 3. Sama kayak yang tadi, sistemnya kita identifikasi dulu kira-kira yang terjadi lebih dulu tuh yang mana. Adik tidak menangis asalkan ayah memberi es krim. Nah, jadi kan yang terjadi dulu pastinya ayah membelikan es krim dulu agar adik tidak menangis gitu kan. Jadi yang menjadi sebab ayah membelikan es krim dan maka adik tidak menangis. Jadi jawabannya A. Kebetulan ini di sini di PDF-nya ini aku jawabannya A semua untuk memudahkan, karena pas di kuisisnya kan udah auto ke acak gitu. Jadi di sini buat memudahkan aja kalau teman-teman ada yang mau nge-review.
Oke, selanjutnya yang soal nomor 4. Nah, kayak ini. Ketika hujan turun jalanan basah. Nah, ini kan kalau misalnya pakai contoh yang jika maka kayak kita udah familiar banget, kayak tadi kita udah nyoba latihan di awal kayak udah gampang gitu. Nah, biasanya si pembuat soal itu ngemodif gimana caranya, sebenarnya soalnya simpel sebenarnya, cuman kayak mengajak si penjawab soalnya itu untuk lebih berpikir kritis gitu, untuk lebih menemukan mana yang sebab, mana yang akibat. Jadi masih sama ya teman-teman. Ketika di sini sebagai keyword-nya, sebagai sebabnya karena hujan turun, jadi jalanannya basah. Jadi jika hujan turun, maka jalanan basah. Bisa juga diubah jadi jika jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun. Gitu. Sekalian sedikit nge-review hafalan-hafalan pembahasan yang tadi. Oke. Selanjutnya soal yang nomor 5, soal terakhir. Ali tidak naik kelas karena malas belajar. Nah, udah ketebak banget kan, yang duluan pasti malas belajarnya dulu, baru tidak naik kelas. Untuk itu bisa diubah jadi, jika malas belajar, maka Ali tidak naik kelas. Atau bisa juga diubah menjadi, Ali tidak malas belajar, atau Ali tidak naik kelas. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, cukup segitu penyampaian sesi belajar pada malam hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar. Sebenarnya ini sih guys, pertanyaannya nggak harus tentang silogisme, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan umum lainnya kayak tentang FH mungkin, teman-teman ada yang berminat FH nggak? Yuk buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya. Oke, aku mau menjawab pertanyaan Putri Ayuning Tias. Belum ada grup WA-nya ya teman-teman, jadi kita grupnya itu berupa grup Line. Buat teman-teman yang belum join grup Line-nya, bisa cek ke postingan Twitternya pinterbareng_id, di situ udah di-pin tweetnya tentang gimana cara-caranya biar join ke grupnya gitu. Kanara FH Univ mana? Iya bener banget Faisal, aku FH UGM. Alhamdulillah. Teman-teman ada yang mau lanjut UGM juga, semoga kita bisa dipertemukan karena kondisi daring kayak gini, aku juga belum terlalu kenal banyak sama teman-temanku di Univ guys, jadi feels-nya masih kurang kerasa gitu, tapi nggak apa-apa ya, karena ya gimana lagi, semuanya juga merasakan efek dari pandemi ini. Mau UGM, skor UTBK-nya dulu berapa Kak? Aku dulu skor UTBK-nya nggak terlalu tinggi, cuma 6, kalau nggak 608, 609 rata-ratanya. Gitu. Tips hafalin asas gimana, Kak? Ya sih guys, itu masih jadi PR juga buat aku pribadi untuk bagaimana caranya mempelajari asas-asas biar lebih efektif gitu belajarnya. Cuman aku sedikit sharing yang mungkin ini bisa gimana ya? Bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Jadi beberapa waktu yang lalu salah satu kakak kelasku dia FK UGM angkatan 2019, dia sempat sharing gitu, dia kemarin IPK-nya 4 sempurna, Fakultas Kedokteran UGM dengan IPK sempurna, dia sempat sharing katanya kalau dia belajar itu dia sering trial and error gitu, jadi dia sering mencoba banyak sekali gaya belajar. Sebenarnya itu bagus juga sih ya, jadi kita gimana ya, kayak punya banyak insight gitu, kalau misalnya nggak cocok sama ini bisa diubah ke yang lain, dan kalau misalnya ternyata yang kita ubah lebih nggak cocok, jadi kita bisa setidaknya kita punya pembanding gitu, biar kita konsep belajarnya juga nggak itu terus, dan itu juga masih menjadi PR buat aku, biar harus lebih banyak research tentang cara-cara belajar kayak gitu guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kakak dari SMA mana? Aku dari SMA 8. Mungkin di sini ada yang dari SMA 8 Jogja juga nggak? Adik kelas.
Kak, rekomendasi platform belajar PU dan PK. Ini sebenarnya sangat ini sih guys, sangat subjektif karena setiap orang pasti punya penilaiannya sendiri-sendiri. Cuman kalau aku pribadi untuk PU, aku karena waktu itu alhamdulillah ya saat zamanku kemarin punya kesempatan buat trial gratis Kuiper, Zenius sama Ruang Guru dan aku udah nyoba tiga-tiganya. Untuk PU aku lebih cocok Kuiper kayak gitu. SMA 8 Jakarta Kak, enggak, aku SMA 8 Jogja. Dilihat vibes ya Gita, Alsa, Dilayota ya Kak. Kak, waktu TBK boleh pakai kertas coret-coretan sendiri enggak? Oh enggak guys, jadi waktu TBK tuh kita udah disediain kertas, udah disediain bolpen, pokoknya bener-bener kita masuk itu cuman membawa kartu ujian dan membawa diri. Dan ini sih guys, sedikit sharing tentang hari HUTBK ya. Waktu besok, waktu udah sampai di ruangannya, maksudnya udah sampai di lokasi kalian UTBK, kalian tuh bakal disuguhkan dengan situasi, kalian bisa lihat lawan kalian langsung gitu loh, dan kondisinya mereka tuh berbeda-beda, ada yang udah santai, ada yang di sana masih baca buku, masih review-review materi, dan pesanku buat teman-teman semua, jangan sampai kalian terpengaruh oleh situasi yang ada gitu, karena kalian sudah mempersiapkan diri sejauh ini, dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian bisa mengontrol diri gitu, jangan sampai apa yang udah kalian persiapkan sejauh ini bisa drop cuman gara-gara kalian kayak minder melihat saingan kalian pas di hari H gitu. Kak dari Hasan, kok makin deg-degan ya? Nggak, santai aja Sinta, yang penting itu sih kontrol diri dan sebenarnya ini subjektif juga, cuman kalau dari aku menyarankan pas di tempat itu nggak usah review materi lagi gitu loh guys, soalnya itu malah memperburuk psikis kalian gitu, kalian malah jadi lambat kepikiran dan sebenarnya malah nggak masuk kalau kalian ngejar materi pas hari hanya gitu. Takut nggak apa-apa cupapi, pasti kalau udah jalaninnya kamu bakal ngerasa gitu doang UTBK gitu. Kalau UTBK pakai masker. Iya, pakai masker Faisal. Kadang tangan suka basah kalau grogi. Aku kurang tahu sih kalau tisu, cuman mungkin kalian bisa ditanyain ke pengawasnya besok. Sebenarnya pengawasnya tuh santai kok guys, kalian jangan merasa mereka sebagai sebagai benteng yang sangat kuat. Kalian mereka tetap friendly pengawasnya. Berapa lama Kak ngerjainnya? Aku jujur ya, aku lupa karena bener-bener nggak sempat melihat waktu saat di sana. Jadi nggak fokus sama apa. Aku nggak pakai sarung tangan guys. Kak, tahun kemarin UTBK-nya ada yang di rumah ya Kak? Aku kurang tahu sih guys kalau di rumah, cuman mungkin ada ini kali ya, ada fasilitas khusus buat difabel mungkin, tapi kalau normal-normal aja nggak ada yang dari rumah. Oh, yang dari rumah itu kalau seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu ada universitas yang menawarkan opsi untuk dari rumah gitu. Iya, aku punya catatan bagus banget gitu. Sebenarnya itu ini sih sedikit catatanku selama aku memperjuangkan UTBK juga. Mungkin masih ada beberapa materi yang belum ketulis dan harapannya aku share biar bisa membantu teman-teman yang mau sedikit review materi. Tuh. Aku pakai sarung. Oh, Fitri Dewi pakai sarung tangan. Nama tweetnya apa ini? Aku tulis Twitterku di sini. Tuh ya guys. Kak, ada catatan PK enggak? Kalau PK itu aku cenderung latihan soal gitu loh guys. Jadi bukan nyatet materi, tapi aku lebih ke latihan soal, aku tempelin, bener-bener kayak progress intent gitu loh. Gitu. Ya, sayang kamu juga FTI ITB, semangat. Semoga tahun ini bisa mengantongi alma mater ITB ya. Amin. Terus tadi ada yang nanya, Kak, tips biar nggak panik waktu ngerjain soal. Tips biar nggak panik. Kalian merasa ini,
kalian besok kan bakal ketemu sama lawan-lawan kalian pas di lokasi UTBK gitu kan. Kalian pokoknya jangan sampai merasa minder gitu loh guys. Kayak ya kamu merasa kalau ya kamu tuh emang udah cukup gitu, dan apapun yang sudah kamu persiapkan itu yakin aja kalau misalnya kamu udah cukup. Walaupun ya kita manusiawi ya, karena kadang tuh pas ngelakuin nggak semudah pas kita ngomongin, cuman perlu banget buat menanamkan mindset kalau apapun yang udah kalian perjuangkan itu, dan karena kita juga diberi waktu terbatas, ya kalian merasa pasti itu waktu yang udah diberikan Tuhan ke kamu itu cukup untuk kamu gitu. Belajar bahasa Inggris gimana Kak? Untuk PPU aku Kuiper juga. Waktu itu ikut inten nggak Kak? Enggak, aku nggak inten. Cuman aku sedih di inten, aku bikin buku progres gitu. Ada nggak ya? Oh, di sana gitu. Aku bikin buku progres versiku sendiri kayak gitu. Dan cukup membantu untuk nge-review gitu. Kakak kalau ngerjain PK nonton materi dulu atau langsung latsol? Sebenarnya kalau PK itu langsung latsol, tapi aku maunya ngerjain latsol yang udah ada pembahasannya gitu loh. Jadi ketika aku nggak bisa ngerjain satu soal, aku bisa cek pembahasannya. Dan kalau misalnya aku masih kurang ngerti, aku tanya ke temenku yang sama-sama belajar UTBK waktu itu. Jadi kita bisa belajar bareng gitu. Sebenarnya ini sedikit tips, punya teman belajar itu penting banget, bener-bener penting, karena kalian bisa dapat istilahnya gimana ya, kalian bisa mendapatkan energi yang sama, energi untuk sama-sama belajar. Kalau dulu aku dapat teman belajar itu lewat Twitter. Jadi ini kayak sebenarnya agak ini sih, pendekatannya tuh agak PDKT lewat DM gitu, dan ternyata dia sama-sama ingin belajar, jadi kita kayak DM-an latihan, tanya-tanya latihan soal gitu, sama saling bertukar soal gitu. Oke, sama-sama Alsa. Boleh share nggak Kak, apa di progresnya, isinya aja gitu. Waktu belajar perharinya berapa Kak? Nah ini penting banget guys buat kalian yang merasakan, ini pasti sering banget kan seliweran di, entah itu di timeline kalian atau di Instagram kalian, banyak banget orang-orang tuh yang kayak belajar sampai malam, sampai tengah malam gitu. Dan it's okay buat kalian yang punya habit buat belajar sampai malam, tapi buat kalian yang tidak terbiasa belajar malam, jangan langsung memaksakan diri gitu, karena kadang kan gimana ya, kondisi kalian sekarang ini tuh masih masa-masa yang kalian bakal sedikit sensitif melihat progres teman kalian yang lain. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa belajar sampai malam, ya nggak usah karena sebenarnya di belajar itu yang lebih penting itu kualitas daripada kuantitasnya. Kalau misalnya kalian belajar sebentar dan itu cukup, ya it's okay. Sama ini kemarin tuh sempat, sebenarnya ini cuman subjektivitas pendapatku. Waktu itu ada yang nge-tweet kayak gini, lebih baik diperbanyak latihan soal daripada nyatet materi. Sebenarnya aku tidak 100% menentang pendapat itu, cuman perlu diingat lagi, belajar dari pengalamanku UTBK kemarin, kebetulan soal-soalnya itu hampir sangat kontras dengan latihan-latihan tryout yang berada gitu loh guys. Jadi tipe soalnya benar-benar beda, dan di situ aku merasa perlunya nyatet materi itu di situ. Jadi jadi pas kita punya sedikit waktu itu kita bisa nge-review atas catatan-catatan kita gitu. Tidak hanya mengandalkan soal semata kayak gitu. Jadi bukan berarti aku mengajak kalian untuk lebih banyak menyatat daripada latihan soal, cuman aku berharap kalian bisa mengimbangi itu gitu, jangan sampai berat sebelah. Jadi jangan sampai kalian tuh setiap mendapat informasi kalian langsung praktekin mentah-mentah gitu. Jadi benar kata-katinku trial and error, bisa dicoba, cuman jangan dijadikan itu sebagai satu-satunya patokan. Kalian penting banget untuk bisa mempunyai insight yang lain kayak gitu.
Maaf Kak, temenku belum ke ACC dari tadi. Temennya namanya apa ya? Soalnya tadi tuh Zoom-nya sempat error karena ada partisipan yang kayak membawa virus gitu loh guys. Jadi sempat susah login juga. Jadi beberapa emang ada yang belum ke admit. Jadi Mela bisa chat nama temennya apa. Betul Kak, rasanya jadi tambah semangat. Ya benar banget, penting banget guys buat punya teman belajar. Atau kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa DM Twitterku buat jadi. Tapi mungkin aku nggak sepro itu ya guys. Pasti masih banyak lupa-lupanya juga. Tapi setidaknya sebisa mungkin kalau misalnya aku bisa menjawab, nanti aku jawab. Share nggak Kak, ada apa di progresnya? Aku ambilin sebentar ya guys. Iya guys, sepertinya Zoom-ku masih error, jadi belum bisa ini. Aku sebenarnya pengen ngefotoin gitu, cuman belum bisa. Coba aku share screen pakai yang ini ya, pakai kamera. Cuman agak susah juga sih. Oke. Oke, coba ya. Jadi kurang lebih kayak gini, pakai buku A3, terus kayak aku ngerjain soalnya tuh aku print, terus aku tempel di sini. Sebenarnya tuh aku dikasih tahu sama tutorku juga, nempelin kertas, kegiatan kalian nempelin kertas ke kertas itu sebenarnya bisa membantu kalian biar nggak jenuh gitu loh, tidak jenuh dalam belajar kayak gitu. Saya kalau misalnya cuma baca, cuma nulis doang, aku kadang cepet jenuhnya. Nah, kegiatan menempel, terus kayak ganti warna bolpen juga, itu benar-benar mengurangi bosen gitu. Jadi kayak kalian tuh ada kegiatan lain selain membaca dan menulis. Kayak gitu. Sama ini, sebenarnya aku kalau setiap tryout gitu, kayak aku tulis, misalnya aku habis ngerjain Pahami, terus kayak aku tulis gitu, tapi nggak semua, cuma soal-soal yang aku salah atau enggak yang aku bingung gitu. Di sini ada tryout Burhan, ada tryout Eduka. Sebenarnya kayak kegiatan menghias gitu loh guys, yang mengurangi rasa bosennya. Di sini ada Nurul Fikri. Jadi kayak setiap tryout aku tulis gitu. Ada tryout dari Neutron juga. Gitu. Semoga menambah insight kalian ya guys. Kak, ada tips bagaimana UTBK belajar? Sebenarnya ini tuh kalau kita menuntut diri kita untuk bisa seimbang tuh bakal susah ya guys, karena ya gimana pun manusia itu pasti terbatas cara manage waktunya. Kalau aku, kalian tentuin prioritas kalian. Kalau misalnya tugasnya kurang penting, gimana ya bahasainnya ya, sebenarnya nggak ada tugas yang nggak penting sih, pasti ya setiap tugas itu ada value-nya masing-masing, cuman kalian coba prioritasin lebih kira-kira lebih berpengaruh mana, lebih berpengaruh belajar UTBK atau ngerjain tugas-tugas itu. Kalau misalnya kalian lebih memprioritaskan UTBK, mungkin kalian bisa kalian bisa belajar UTBK dulu. Setelah itu ada waktu yang sisa, mungkin kalian bisa memanfaatkan sisa-sisa tenaga kalian buat ngerjain tugasnya itu. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalin, cuman kalian mungkin lebih bisa nge-manage effort kalian, mau lebih besar yang mana gitu. Kakak persiapan UTBK kapan Kak waktu itu? Aku sebenarnya kan jujur aja ya guys, aku waktu kelas 10 sama kelas 11 tuh benar-benar nggak belajar.
Jadi pas kelas 12, mulai masuk kelas 12 tuh aku langsung ngejar gitu. Jadi bener-bener mulai dari awal kelas 12, aku udah mulai fokus belajar UTBK gitu. Aku pernah lihat buku progres temanku yang Intan isinya potongan soal dan pembahasan yang dia bikin sendiri gitu. Iya guys, jadi nggak harus join Intan dulu untuk membuat progres. Kalian bisa langsung membuat progres kalian sendiri. Dan sebenarnya di depan progresnya tuh kayak aku tulis Nara maba kedokteran di UGM karena sebenarnya dulu jurusan pilihan pertamaku kedokteran gitu. Kak mau join grup lain. Oke itu ya guys, aku tulis ini deh username Twitternya Pinter Bareng. Kalian bisa Kak itu ke-mute. Sorry Nara, ke-mute suaranya. udah masuk belum guys suaraku? Masuk. Udah. Oke, udah ya. Oke. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau udah nggak ada, sedikit closing statement dari aku. Teman-teman, aku tahu di kondisi kalian sekarang tuh lagi kondisi sangat sensitif dengan progres teman kalian yang lain. Apalagi sekarang sudah mulai banyak tryout kayak gitu. Yang penting kalian fokus ke diri kalian sendiri. Karena satu-satunya orang yang menjadi sainganmu itu ya dirimu di hari yang lebih lalu gitu. Jadi berusahalah untuk menjadi selalu lebih baik hari ke hari. Jadi jangan jadikan orang lain sebagai sebagai standarmu untuk terus maju. Boleh untuk dijadikan motivasi, tapi jangan sampai kalian nge-push diri kalian tuh terlalu keras kayak gitu, karena starting point-nya setiap orang tuh beda-beda. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi kalian udah selalu mau lebih baik dari yang sebelumnya itu sudah sangat perlu diapresiasi kayak gitu. Gitu ya guys, closing statement dari aku. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah sedikit insight kalian. Terima kasih Sal Sastra. Itu ya guys, ini udah cukup larut juga. Aku serahkan kepada Kak Marel selaku moderatkan sesi melanjutkan susunan acara selanjutnya. Silakan Kak Marel. Oke, Kak Nara, terima kasih banget atas penyampaian materi dan kuisnya untuk malam ini. Keren banget ya teman-teman tadi, Kak Nara. Oh iya, aku mau minta maaf dulu untuk teman-teman. Aku nggak bisa on cam karena ada kendala sinyal. Mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk ngisi feedback belajar bareng. Untuk tautannya udah dikirim di kolom chat ya teman-teman. Mohon maaf. Dan untuk yang mau join grup lain, bisa langsung cek Instagramnya Pinter Bareng atau pin tweetnya di Pinter Bareng. Lalu, teman-teman semua bisa ngisi Google Form yang linknya aku kirim habis ini. Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. Ditunggu. Iya yuk, on cam yuk. On cam yuk. Ya nanti bisa diabadikan terus di-share. Ya teman-teman, on cam yuk. Johana udah on cam nih, ada Din juga. Yuk, yang belum on cam. Ditunggu ya. Kalau misalnya ada yang mau ambil jilbab dulu juga dipersilahkan. Gak usah terburu-buru. Mantap banget. Seru banget kalian ini. Oke, sekalian nunggu teman-teman buat yang mungkin ada yang baru mempersiapkan jilbab. Kalian sering ini nggak deh? Sering study with us gitu? Mungkin sama teman-teman Twitter kalian. Sering nggak guys kayak gitu?
Sebenarnya enak sih guys kalau misalnya punya teman buat Zoom terus belajar bareng gitu, kayak lebih dapat gitu feels belajarnya. Kalau enggak ini, kalau aku ya, karena dulu sempat mengalami masa-masa awal ini sekolah belajar dari rumah, aku ini suka ngeliatin Study With Us di YouTube gitu loh, terus biar rasanya kayak ada teman belajarnya gitu. Mungkin teman-teman itu bisa menjadi referensi kalian juga ketika membutuhkan teman belajar dan teman kalian pada nggak slow. Masih ada yang ini nggak? Masih ada yang mau on cam lagi nggak? Kalau nggak, cukup segini aja mungkin. Oke, Oke. dokumentasinya aku mulai dari dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Joanna tadi udah on cam loh, kok off cam lagi Joanna. Nah, udah on cam lagi dia. Oke, gaya dulu. Yang Oke, cantik, mungkin yang segini ganteng. aja ya, daripada nanti nunggunya semakin lama. Aku bantu hitung. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Aku save dulu. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah on cam. Dipersilahkan untuk off cam kembali. Dan buat Kak Marel, aku persilahkan balik ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Nara. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, sekali lagi aku dari perwakilan dari Pinter Bareng mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Nara atas materinya malam ini. Menarik banget nih Kak. Terus kayaknya teman-teman juga pada betah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman lain yang udah nyempetin waktu. Semangat terus pokoknya ke depannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dapat berguna di kemudian hari. Dan teman-teman semua besok kalau udah UTBK bisa ngerjain dengan lancar dan bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Oke, aku Maura sebagai moderator. Jika dari awal banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf, undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, boleh leave Zoom-nya. Terima kasih.